Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dika Tribikasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi PAI SMK atau SMA dan teman-teman PAI yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eliana Nurhaslinda, Elinda Inka Koyimah, Elsa Tanjung Sari akan mempresentasikan makalah mengenai materi khutbah, tablik, dan dakwah. 1. Pengertian dari khutbah, tablik, dan dakwah. Khutbah secara bahasa berarti ceramah atau pidato. Selain itu juga khutbah dapat bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, misalnya sholat Jumat, Idul Adha, Istiqo, khusyuk, dan wukuf, dan juga nikah. Sedangkan pengertian khutbah secara istilah yaitu kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tentu yang erat kaitannya dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Tablik secara etimologi atau bahasa berasal dari kata balaga yubaligu tabligan yang artinya menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Adapun menurut terminologi atau istilah, tablik berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat manusia. Dakwah dalam bahasa Al-Quran terambil dari kata da'a yad'u dakwatan yang secara etimologi memiliki makna menyeru atau memanggil. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah. 2. Pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah. Pentingnya khutbah. Ketika khutbah menjadi salah satu aktivitas ibadah, maka tidak mungkin khutbah ditinggalkan. Pentingnya tablik. Tablik merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, itulah sebabnya mengapa Allah SWT. Pentingnya dakwah. Dakwah merupakan kewajiban setiap umat Islam. Di antara pentingnya dakwah juga disebutkan oleh Allah SWT. 3. Ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Ketentuan khutbah. Khatib harus suci dari hadas besar maupun kecil. Khatib harus menutup aurat. Khatib harus berdiri bila mampu. Khatib harus dilakukan pada saat zuhur usai azan kedua salat Jumat. Isi rukun khutbah baik yang pertama dan kedua harus didengar oleh jamaah sekurang-kurangnya 40 orang jamaah pria. Ketentuan tablik harus mendalami ajaran Islam dengan baik. Sementara itu, syarat atau etika dalam melakukan kegiatan tablik adalah sikap harus lemah lembut, tidak kasar dan tidak juga merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar informasi yang disampaikan diterima dengan baik. Ketentuan dakwah. Materi dakwah disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.